Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ya. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Tadi sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu yang sudah dibimbing ketua kelas ya. Terima kasih ya. Dimana doa ini adalah sebagai pembuka ya, sebagai pembuka dalam pembelajaran. Baik ya, sebelum kita mulai dalam pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu siapa dulu yang tidak hadir. Bahkan ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Widi, kenapa Widi? Izin. Ada yang sakit ada? Ada. Oke, yang sakit ya. Siapa tadi namanya siapa yang sakit? Japar. Ya, kita doakan teman kita yang sakit yang tidak bisa ke sekolah hari ini, mudah-mudahan diberikan kesembuhan agar lusa bisa berkegiatan belajar ataupun sekolah lagi seperti biasa. Ya, oke, kita doakan bersama-sama. Oke, itu cuma Fajar dan siapa tadi yang tidak hadir? Ini, yang lainnya hadir semua ya. Oke, terima kasih. Baik. Anak-anak, gimana sebelumnya kan kita sudah belajar ya, kita yang akan belajar pendidikan kewarganegaraan, mungkin tentunya kita sebelum pembelajaran kita sebagai materi dengan materi pendidikan kewarganegaraan, kita nyanyi bersama dulu ya, nyanyi bersama. Siap tidak? Oke, berdiri sejenak. Kita bersama dulu. Free hand ya. Maju ke depan. Free hand. Stop. Dapat. Satu orang pimpin. Baik. Siap. Ini bersama-sama ya. Dengan hikmat ya. Siap. Dimulai. Pembelajaran ya, dimana ada nuansa kegembiraan ya. Tapi kenapa pada loyo-loyo ini kita break dulu ya, breaking dulu ya. Siap tidak? Siap. Nih, breaking dulu supaya ini kan detik-detik terakhir nih ya, ataupun masih di awal. Kenapa masih pada loyo? Kita akan break dulu, breaking. Berdiri, coba berdiri. Kalau Bapak bilang ini gambarnya supaya kalian lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Jadi tangan gitu ya, tangannya gitu ya.
Coba. Saya tahu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu ciri Persatuan. itu Bhinneka Tunggal Ika. Ada lagi yang mau jawab? Ada yang tahu nggak? Laylatul Qadar tersebut menggambarkan kebinekaan bangsa Indonesia dari satu nusa, satu bahasa, satu bangsa, satu bahasa kita. Dijadikan bangsa negara Indonesia. Baik ya. Baik, sebelumnya kita dalam pembelajaran materi hari ini, coba kalian lirik kanan, kiri, atas, bawah. Barangkali ada sampah tidak? Oke, di bawah. Siap. Terus coba bajunya, coba baju coba tangannya. Nah, gitu ya. Supaya kalian kelihatan cakep, rapi, disiplin. Coba. Nah, gitu. Bagus ya. Yang lain juga sama, yang lain gitu. Yang kerahnya tidak rapi, rapikan dulu agar tetap kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik ya. Disiplin. Baik, terima kasih. Sebelum pembelajaran kita mulai ya, kita kaitkan dulu sebelum pembelajaran dimulai. Kan sebelumnya kita belajar tentang peran Indonesia dalam organisasi internasional. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang materi tentang ancaman terhadap integrasi nasional, ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari materi tersebut ada yang tahu nggak maksud ancaman ini apa yang dengan ancaman? Kaitkan dulu. Sebelumnya tahu nggak? Belum tahu ya. Nah gini ya. Jadi sebelum kita mulai, di sini ada capaian pembelajaran. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, jadi siswa ada capaian dulu pembelajaran. Apa yang harus kita capai? Peserta didik harus yang pertama adalah Indonesia, di mana peserta didik mampu menganalisis dan memberi solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi Indonesia. Itu yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis tentang ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Juga peserta didik mampu memahami sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Itu capaiannya yang harus kita capai. Ada tujuannya. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis ancaman yang tadi, menganalisis ancaman di berbagai bidang. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu memecahkan solusi dari ancaman tersebut. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sistem pertahanan keamanan negara ya, itu melalui diskusi ya, seperti itu. Nah, sebelum kita pelajaran nilai, Bapak akan memberikan pertanyaan. Nah, di sini ada sebelum pertanyaan ada profil Pancasila. Pelajar profil Pancasila. Bagaimana pelajar profil Pancasila? Yang pertama adalah beriman. Bagaimana cara beriman? Nah, kita adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah gotong royong, yaitu bersama-sama menganalisis berbagai permasalahan, ancaman, tantangan dan hambatan yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah kritis, bernalar kritis. Ya, bagaimana cara kritis? Dan sini adalah proses memberikan solusi. Nah, itu adalah pelajar profil Pancasila. Baik, ya, ini ya. Tadi ada pelajar profil Pancasila. Nah, ini ada 3 ya: beriman, gotong royong, dan bernalar kritis. Ya, jadi siswa dijamin di beriman, gotong royong. Ada nanti diskusinya. Terus ada proses bernalar kritis, memberikan solusi. Nah, sini ada pertanyaan pemantik ya. Di sini saya akan mencoba. Ada pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran hari ini ya, di mana pertanyaan adalah seputar ancaman.
Coba jelaskan apa yang kalian ketahui tentang ancaman terhadap NKRI. Cung, siapa yang mau menjawab pertanyaan tadi Bapak? Saya Pak. Siap, berdiri coba. Izin. Izin menjawab. Siap. Dari kelompok 2. Ya. Ancaman terhadap NKRI merupakan setiap upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional. Iya, terima kasih, bagus. Teman-teman. Pintar-pintar lah. Ya, jamin juga sama ya. Ada lagi yang mau menjawab? Tidak ada? Oke, terima kasih. Jadi itu mewakili kelas ini ya, untuk menjawab. Terima kasih ya, Ning ya. Semoga yang lain juga sama. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain, yang dijawab lagi yang lain ya. Baik, yang kedua, pertanyaan kedua. Nah, bagaimana posisi silang Indonesia menjadi potensi maupun ancaman bagi integrasi nasional Indonesia? Cung lagi. Stop. Izin menjawab. Baik. Banyak produk asing yang masuk, rentan disusupi imigran gelap dan mudahnya terjadi perubahan budaya. Ya, siap. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Jadi bagaimana posisi Indonesia itu menjadi potensi maupun ancaman. Salah satu seperti itu tadi yang dijawab pertanyaannya oleh Mia ya, seperti itu. Nah, ada yang lain nggak? Yang lain? Nggak ada. Oke, terima kasih. Nanti kita bahas sama-sama ya. Lalu yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana strategi yang dapat ataupun untuk mengatasi berbagai ancaman. Bagaimana cara mengatasinya? Ada yang mau jawab? Ini yang di depan. Boleh, siap? Enggak, Neng, siapa namanya nih? Amelia, ya. Siap. Strateginya, pihak yang warga negara mana dan wajib berserta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, siap. Oke, terima kasih. Silakan. Jawab, yang ini menjawab. Itu tadi menjawab. Luar biasa. Itu selanjutnya ya. Jadi materi yang akan disampaikan hari ini adalah berkaitan dengan ancaman dalam negara Indonesia. Silakan kalian simak video tersebut, lalu berikan masukan ataupun berikan argumen apa isi dari video tersebut. Silakan kalian simak video tersebut. Hidup tanpa internet di era yang serba modern ini rasanya sulit dilakukan. Mulai dari bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur, kita pasti bersinggungan dengan dunia maya. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan memang amat bermanfaat. Selain dapat meningkatkan yang jauh lebih layanan komunikasi, internet juga dapat mempercepat langkah kita memenuhi kebutuhan dari transportasi, berbelanja kebutuhan sehari-hari, hingga memenuhi asupan gizi. Sayangnya, di balik segala manfaat kemudahannya, dunia maya bisa menjebak manusia dalam bahaya, terutama jika kita menyelaminya tanpa edukasi dan kesadaran yang menyeluruh. Faktanya, menggunakan internet bukanlah tanpa risiko. Apapun yang kita lakukan dari internet akan selalu ada di sana, selamanya. Jejak digital selalu mengikuti kita selama dunia maya masih tetap ada, sekalipun suatu saat kita sudah tidak lagi menggunakannya. Belum lagi beragam masalah cybercrime akibat kita menggunakan informasi personal di dunia maya, mulai dari pencurian uang, cyberbullying, hingga penyalahgunaan informasi untuk merusak reputasi. Ada pula masalah ruang gema atau echo chamber yang sering dimanfaatkan untuk urusan politik. Informasi yang tersebut di mesin pencarian di media sosial bisa mengurung pada ruang gema yang akhirnya mengarahkan opini kita pada tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Lalu harus bagaimana? Apakah harus berhenti menggunakan internet? Berhenti pakai smartphone atau laptop? Meningkatkan kesadaran bahwa internet bisa jadi ruang yang merugikan, bisa jadi langkah pertama sehingga kita bisa selalu waspada dan melakukan pencegahan. Contohnya, untuk mengatasi yang membebaskan. Justru sebaliknya, dengan tetap waspada dan siaga, kita bisa membebaskan diri dari belenggu bahaya dunia maya.
Baik. Oke, kita sudah simak bersama ya. Sudah simak bersama video tersebut. Apa yang mungkin kalian ketahui atau barusan disimak videonya terkait dengan apa? Coba. Ayo. Ya, siap. Izin menjawab, saya Kita Rahmat dari kelompok 3. Ya. Ini dalam video tersebut ada tentang realitas dunia maya. Yang dapat saya ambil adalah terkait penggunaan teknologi yang salah akan mengakibatkan kehancuran bahkan menjadi sebuah ancaman bagi negara kalau penggunaan teknologi ini digunakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Iya, tepuk tangan. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Satu orang lagi coba. Satu orang lagi. Neng, ayo. Ada? Oh, nggak ada. Oke, terima kasih ya. Oh, tidak ada. Nah, barusan jelas ya. Ini materi tersebut adalah tentang penggunaan dunia atau internet. Nah, sebelum kita masuk ke lebih lanjut lagi, Bapak akan membagi sebuah kelompok. Ya, silakan kelompoknya atur-atur. Kita bikin formasi bentuk kelompok. Jadi 5 kelompok ya. Silakan kalian dengan kelompoknya buat formasi. Silakan buat formasi kelompok. Nah, sambil aja. Kelompoknya beda-beda. Di sini ada yang di depan, ada yang di tengah, pinggir. Nah, atur. Nah, nanti kalian akan Bapak kasih RKPD ini kalian isi sesuai dengan apa yang Bapak tugaskan. Kalau ideologi tentang ideologi, kalau politik tentang politik, kalau ekonomi tentang ekonomi, kalau sosial budaya tentang sosial budaya, kalau pertanyaan keamanan tentang pertanyaan keamanan. Nah, ini saya akan kasih nanti ya. Nanti diisi oleh setiap kelompoknya masing-masing ya. Siap ya? Nah, silakan kalian berdiskusi mencari masalah terkait dengan ancaman-ancaman di bidangnya. Contoh ini ancaman di bidang apa ini? Kelompok 1 mana kelompok 1? Ini KKPD-nya ya. Kelompok 4 ya, silakan kelompok 4. Mana yang ditanyakan? Solusi tentang si masalah. Nah, ini kan gitu kan? Ini ada masalah. Boleh ditulis sesuai dengan apa perintahnya. Jadi seperti itu ya. Ini ada yang mau ditanyakan? Ada? Sebentar. Oke, gimana anak-anak sudah selesai? Sudah, silakan. Bapak akan melihat hasil dari diskusi kalian setiap kelompoknya masing-masing. Silakan kalian presentasikan di depan kalian, diutarakan kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian mengetahui hasil kerja kalian. Silakan ya. Satu kelompok, saya bawa acak ya, kelompoknya tidak hanya satu sampai kelompoknya tidak. Kelompok 3 maju. Hasil dari kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjelaskan tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi satu contoh kejadian ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, pelanggaran wilayah udara dan lautan oleh negara lain yang dapat mengancam kedamaian dan stabilitas nasional. Faktor penyebabnya satu, adanya visi ekspansi militer dan politik dari negara lain yang mendorong mereka melanggar kedaulatan wilayah Indonesia untuk memperluas pengaruhnya. 2. Kelemahan sistem pertahanan dan keamanan Indonesia untuk menegakkan kedaulatan wilayahnya sehingga mudah dilanggar oleh negara lain. 3. Bertambah luasnya zona pengaruh negara maju yang menganggap wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia sebagai bagian dari negerinya. 4. Adanya sengketa wilayah batasan laut dengan negara. Dampak yang muncul eksploitasi sumber daya dan komoditas laut oleh pihak asing tanpa izin sehingga merugikan potensi ekonomi Indonesia. Kerusakan lingkungan karena aktivitas dan wilayah operasi ilegal dan negara melanggar. Gangguan dan ancaman terhadap kedaulatan wilayah NKRI serta mengancam keamanan dan ketertiban nasional.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Berikutnya kelompok yang dua ya. Ya, silakan kelompok dua. Dari kelompok 5 akan membacakan hasil dari nomor 1, jenis khusus contoh kejadian. Ancaman di bidang ekonomi terdasarnya produk-produk dalam negeri oleh produk impor karena tidak mampu bersaing. Faktor penyebab karena ada barang yang relatif lebih murah dibandingkan negara lain karena beberapa faktor seperti biaya, tenaga kerja, dan bahan baku yang lebih ekonomis atau subsidi pemerintah. Selain itu Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan domestik karena kapasitas produksi dalam negeri yang masih terbatas. Dampak yang muncul terganggunya produk dalam negeri karena tidak mampu bersaing dengan produk impor murah. Hal ini dapat meningkatkan angka pengangguran. Menurunnya investasi asing karena berbagai faktor seperti kondisi infrastruktur dan tenaga kerjaan. 2. Ancaman di bidang sosial dan budaya. Maksudnya budaya asing yang bertentangan dengan budaya lokal yang dapat mengganggu integrasi sosial dan budaya nasional. Adanya pengaruh globalisasi yang semakin kuat. Globalisasi membawa arus informasi dan budaya asing masuk ke dalam negeri melalui media sosial, internet, dan hiburan, dan menyebarkan dengan cepat. Hal ini menimbulkan terjadi percampuran budaya antara budaya asing dengan budaya Indonesia untuk menyatukan budaya. 2. Bergesernya nilai-nilai budaya bangsa seperti gotong royong dan religiusitas karena berpengaruh gaya hidup individualitas dan materialitas dari budaya asing. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hasil dari presentasinya dari kelompok 1 sampai kelompok 5 alhamdulillah sesuai dengan harapan kita seperti itu. Terima kasih banyak ya. Kalian mungkin punya nilai-nilai plus ya yang dapat kamu ambil dari apa yang kalian presentasikan tadi, penyajiannya, cara menyampaikan materinya, gitu ya. Itu sangat luar biasa. Plus tepuk tangan sekali lagi. Ya, itu hasil dari kelompok sudah selesai. Untuk kali ini silakan kita akan merefleksikan hasil dari yang ditayangkan tadi ataupun yang dipresentasikan tadi. Tapi sebelumnya kita kursinya dulu kita rapatkan dulu bersama-sama seperti semua sedia kala. Silakan. Oke, barusan alhamdulillah kerja kelompoknya diskusi ini sangat luar biasa. Untuk menggarisbawahi ya, karena tadi adalah di sini tadi kan membahas tentang apa? A, T, H, G, ya. Sebuah ancaman. Nah, ya, ancaman ini di samping adalah ancaman tersebut adalah ancaman di bidang tadi ipolek sosbud hankam ya, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Nah ini ya yang harus kalian ketahui bahwa setiap negara kita pasti ada ini ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan ganggu. Begitupun di sekeliling kita ya pasti ada ancaman, tantangan, hambatan, dan ganggu. Nah itu ya dari tadi rangkaian pembelajaran dari awal sampai pendiskusian dan pemaparan materi ataupun presentasikan karya kalian. Nah silakan barangkali ada yang mau refleksi terkait dengan materi yang Bapak sampaikan tadi, hasil dari diskusi, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, pemakai dan sebagainya. Silakan ada yang mau memberikan tanggapannya.
ideologi adalah pemberontakan bersenjata, liberalisme, muncul gerakan separatisme, sikap apatis terhadap pemerintah, dan penyimpangan nilai Pancasila. Sedangkan di bidang politik adalah banyaknya KKN, intimidasi, provokasi, blokade politik, dan tindakan anarkis. Integrasi nasional di bidang ekonomi adalah inflasi, meningkatnya angka pengangguran, tunjangan ekonomi, ketergantungan dengan barang impor, dan banyaknya utang negara. Sedangkan di bidang sosial budaya adalah gaya hidup konsumtif, sikap hedonisme, sikap individualisme, tidak adanya rasa toleransi, dan gejala westernisasi. Di bidang pertahanan dan keamanan adalah agresi militer, pelanggaran wilayah, aksi terorisme, pemberontakan bersenjata, spionase, dan sabotase. Sekian refleksi dari saya. Nah, tepuk tangan. Terima kasih, sangat bagus, sangat luar biasa sekali hasil dari refleksi teman-teman kalian dari hasil dari diskusi tadi ya. Ternyata saya di sini sudah hebat-hebat semua. Saya bukan puas. Terima kasih. Tepuk tangan lagi sekali. Terakhir ya, tadi Bapak akan memberikan kesimpulan kembali ya, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Ananda siapa? Mia ya, akan memaparkan kembali kesimpulannya ya dari materi tersebut. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapi pada ATHK, nanti ancaman, tantangan, hambatan, itu yang selalu ada di mana kalian. Lalu ancaman itu bagi integrasi nasional adalah bisa datang dari luar maupun dari dalam negeri ataupun luar negeri. Berbagai dimensi kehidupan seperti di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, non militer dan militer. Itu salah satu upaya. Nah itu ya hasil dari Bapak secara kesimpulannya. Mudah-mudahan apa yang barusan dari awal sampai akhir kita pembelajaran hari ini selesaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, kemudian bagi kalian. Ya, terima kasih ya. Barangkali ada pertanyaan, saya akan menjawab. Bagaimana menurut kalian, apakah materi ini sesuai atau tidak? Ada hambatan atau tidak? Tidak ada. Dalam kerjanya tidak ada. Dalam tadi diskusi barangkali ada yang ini lupa atau ini dari mana materinya dicari, ada kekhawatiran untuk tidak mencari solusi. Tidak ada. Semuanya teratas. Jadi kalian pada bagus-bagus, pada hebat-hebat, bisa mengatasi, bisa mencari materi yang sesulit atau bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh kalian. Terima kasih ya. Berikutnya ya, sebelum kita ditutup pembelajaran kali ini, insya Allah minggu depan kita akan membahas lagi materi yang terkait dengan ya, kalau sekarang adalah ancaman, yang minggu depan adalah sebagai strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi, politik, dan budaya. Nah itu yang akan minggu depan kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Sekian dan cukup ya Bapak. Mau Bapak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita baca doa dan nanti pada awal nanti mulai. Selesai. Siap bersalah.